Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Indah Kurniawati dengan NIM 22016103 dari kelompok 8 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada pertemuan ke-8 ini, saya akan membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Berikut penjelasannya. Baik, dalam pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian, prinsip, dan tujuan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidik serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu, antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan non-akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu dibantu oleh orang tua wali murid. Oleh sebab itu, sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Yang kedua, prinsip continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara intensitas atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam 1 tahun atau sekali 1 semester, atau hanya dilakukan saat meminta bantuan keuangan kepada orang tua masyarakat. Selanjutnya, simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun media yang hendak disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar masyarakat setempat. Prinsip kesadaran ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Oleh sebab itu, penggunaan istilah dapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Selanjutnya, converage. Kegiatan pemberian informasi hendaklah menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya, program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial, dan lain sebagainya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaklah lengkap, akurat, dan up-to-date. Selanjutnya, constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Artinya, sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat dimengerti, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah dan perlu mendapat perhatian dan pemecahkan masalah bersama. Hal ini menurut sekolah untuk membuat daftar masalah perlu dikomunikasikan secara terus-menerus kepada sasaran masyarakat tertentu. Yang terakhir, adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya, saja masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan home visit pada pagi itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Tujuan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan positif antara sekolah dan komunitas atau masyarakat sekitarnya.
Tujuan ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat dapat memiliki dampak positif pada pendidikan anak-anak dan pengembangan sekolah itu sendiri. Beberapa tujuan khusus dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, komunikasi informasi. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, memiliki akses baik terhadap informasi tentang kebijakan sekolah, program akademik, acara sekolah, dan prestasi siswa. Yang kedua, menggalang dukungan. Sekolah berusaha untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam bentuk sukarela, sumbangan atau dukungan dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, mengatasi konflik. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat juga bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul antara sekolah dan keluarga siswa atau antara sekolah dan komunitas. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui kerjasama yang baik dengan masyarakat, sekolah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya eksternal dan pengalaman masyarakat. Yang kelima, membangun kepercayaan. Tujuan ini mencakup membangun kepercayaan antara sekolah dan masyarakat sehingga orang tua dan komunitas merasa bahwa sekolah adalah mitra yang andal dalam pendidikan anak-anak. Yang keenam, menginterpretasikan nilai-nilai sosial. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat juga dapat membantu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang relevan dalam pendidikan anak-anak. Yang ketujuh, mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan. Sekolah juga dapat berperan dalam mengidentifikasi masalah lingkungan atau sosial yang mempengaruhi siswa mereka dan berusaha untuk mengatasinya atau memberikan dukungan. Yang delapan, atau yang terakhir, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat membantu meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka melalui pertemuan sekolah, komite orang tua, guru, dan proyek-proyek sekolah. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih harmonis, produktif, yang pada gilirnya dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi mahasiswa. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua tentang personalia pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas melibatkan berbagai personel yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam menjembatani hubungan antara sekolah dan komunitas. Berikut adalah beberapa personalia yang biasanya terlibat dalam pengelolaan Husemas. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah memainkan peran utama dalam pengelolaan Husemas. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan memberikan arah bagi upaya Husemas. Kepala sekolah sering menjadi juru bicara utama sekolah dalam hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, staf administrasi sekolah. Staf administrasi sekolah, seperti sekretariat sekolah, memiliki peran penting dalam mengelola komunikasi dan administrasi yang terkait dengan Husemas. Mereka membantu mengatur pertemuan, menyusun laporan, dan memfasilitasi komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, guru dan karyawan sekolah. Guru adalah anggota inti dari sekolah yang berinteraksi langsung dengan siswa dan seringkali dengan orang tua. Mereka berkontribusi dalam komunikasi sehari-hari dengan orang tua, memberikan informasi tentang perkembangan siswa, dan membantu merancang melaksanakan acara-acara komunitas. Selanjutnya, Komite Orang Tua Guru atau POG. Komite Orang Tua Guru adalah sebuah kelompok yang terdiri dari orang tua dan guru yang bekerja sama untuk membangun hubungan positif antara sekolah dan orang tua. Mereka dapat memberikan masukan tentang kebijakan sekolah dan membantu merencanakan acara-acara komunitas. Yang kelima, Kepala Program Husemas. Dalam beberapa sekolah atau lembaga, ada staf yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola program Husemas. Mereka dapat merancang program-program khusus, mengordinasikan kegiatan-kegiatan, dan memantau dampak program-program tersebut. Yang keenam, konselor sekolah. Konselor sekolah memiliki peran penting dalam membantu siswa dan keluarga mengatasi masalah pribadi, sosial, atau akademik. Mereka dapat membantu memfasilitasi komunikasi antara siswa, orang tua, dan sekolah dalam kasus-kasus yang memerlukan. Ketujuh,
Spesialis hubungan masyarakat. Beberapa sekolah atau lembaga memiliki spesialis hubungan masyarakat yang fokus pada membangun hubungan dengan masyarakat. Mereka dapat mengelola kampanye komunikasi, mengatur acara-acara publik, dan merancang strategi promosi. Selanjutnya, komunitas lokal. Anggota komunitas lokal seperti memimpin komunitas, perwakilan LSM, dan perwakilan kelompok agama juga merupakan personalia yang terlibat dalam Husemas. Mereka berperan dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi komunitas sekolah. Pada pembahasan ketiga, kita akan membahas tentang teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada 9 teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Yang pertama, kita akan membahas tentang teknik tertulis. Teknik tertulis hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan adalah buku kecil pada pembukaan tahun ajaran. Buku kecil pada pembukaan tahun ajaran baru ini isinya menjelaskan tentang tata tertib masyarakat dan hari-hari libur, hari-hari efektif. Kegiatan buku kecil ini dibagi kepada orang tua, murid. Hal ini biasanya dilakukan pada taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua, pamflet. Merupakan selembar yang biasa berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, kegiatan belajar. Pamflet ini selain dibagikan ke wali murid juga bisa disebarkan ke masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk promosi lembaga. Selanjutnya, berita kegiatan murid. Berita ini juga dibuat sederhana mungkin pada selembaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun pesantren. Dengan membacanya, orang tua murid mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan murid. Terus, catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita setiap murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja, catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Berita tersebut ditulis di selembaran kertas yang disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. Yang terakhir, buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Yang kedua, teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat juga dapat secara lisan, yaitu kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Selanjutnya, mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah seringkali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberikan penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberikan penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Selanjutnya, yang terakhir, penemuan. Dengan teknik ini, berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai, acara disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap akan mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggaraan. Yang ketiga, teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalnya di TK, menampilkan anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program itu. Yang terakhir atau yang keempat, teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid,
dan masyarakat. Pihak-pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, atau radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Selanjutnya, pembahasan keempat tentang proses administrasi humas, fact feeding, penyusunan program atau pelaksanaan pengawasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang fact feeding. Sebagai pendukung fungsi manajemen organisasi, yaitu humas menjalankan kegiatan penemuan fakta atau fact feeding yang dilakukan dari masukan informasi yang dijaring dari masyarakat atau media massa. Setelah penemuan fakta tersebut, humas melakukan proses pengomunikasian, yaitu penyampaian hasil informasi kepada pimpinan untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pemerintah. Yang kedua, penyusunan program. Penyusunan program, Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilakukan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak diperhatikan, hal-hal tersebut dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, pelaksanaan atau perorganisasian. Pada dasarnya, sebuah komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas, perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang terakhir, pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai. Yang kedua, efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Selanjutnya, pembahasan terakhir atau yang kelima, keterlibatan guru dalam administrasi Husemas. Keterlibatan guru dalam administrasi Husemas, sekolah dan masyarakat adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik antara sekolah dan komunitas. Ini memiliki dampak positif pada pendidikan siswa dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Berikut beberapa cara yang dimana guru dapat terlibat dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, komunikasi aktif. Guru dapat berperan sebagai penghubung antara sekolah dan orang tua. Mereka dapat mengomunikasikan informasi tentang progres siswa, cara sekolah, dan kebijakan kepada orang tua secara teratur. Komunikasi yang terbuka dan jelas adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif. Yang kedua, partisipasi dalam pertemuan orang tua atau guru. Guru harus berpartisipasi aktif dalam POG. Ini adalah kesempatan untuk bertemu dengan orang tua, mendengarkan masukan mereka, dan menjelaskan tentang perkembangan akademik dan perilaku siswa. Ini juga memungkinkan guru untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, mengadakan acara komunitas. Guru dapat berperan dalam merencanakan dan melaksanakan acara-acara komunitas di sekolah ini. Bisa termasuk festival, bazar amal, seminar, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan orang tua, siswa, dan anggota masyarakat. Yang keempat, kemitraan dengan organisasi masyarakat. Guru dapat menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat seperti LSM, kelompok agama, atau yayasan amal untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah dan proyek-proyek sosial. Yang kelima, mengorganisir pelatihan orang tua. Guru dapat mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang berbagai topik pendidikan dan pengembangan anak. Hal ini dapat membantu orang tua menjadi mitra yang lebih baik dan pendidikan anak-anak mereka. Keenam, mengakomodasi kebutuhan khusus siswa. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua dan keluarga untuk mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan khusus siswa. Ini termasuk anak-anak yang disabilitas, kebutuhan pendidikan khusus, atau kebutuhan medis. Yang ketujuh, mengumpulkan masukan orang tua. Guru dapat mengumpulkan masukan dari orang tua tentang perubahan yang diinginkan dalam kurikulum, metode, pengajaran, atau kebijakan sekolah.
Ini memungkinkan sekolah untuk beradaptasi dengan kebutuhan komunitas. Yang terakhir, atau yang kedelapan, mendorong keterlibatan siswa. Guru juga dapat memainkan peran dalam mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas. Mereka dapat membimbing proyek-proyek sosial siswa dan mengajarkan nilai-nilai keterlibatan masyarakat. Keterlibatan guru dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat adalah penting karena guru berada di garis terdepan pendidikan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan perkembangan siswa. Dengan berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, guru dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kokoh dan terfokus pada kepentingan siswa. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.